Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Ayo anak-anakku, persiapkan dirinya, fokus belajarnya, persiapkan buku dan alat tulisnya. Materi yang kita bahas hari ini tentang perilaku atau kebiasaan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yang kedua, manfaat hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yang ketiga, kosakata tentang hidup bersih dan sehat di masyarakat. Yang keempat, membuat kalimat tentang hidup bersih dan sehat di masyarakat. Sebelum kita masuk ke materinya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus Ananda ketahui, setelah menyimak pembelajaran melalui video ini, Ananda akan memahami perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat atau tempat umum. Yang kedua, manfaat menjaga kebersihan dan kesehatan di masyarakat atau tempat umum. Yang ketiga, menemukan kosakata tentang hidup bersih dan sehat di masyarakat atau tempat umum. Dan yang keempat, membuat kalimat tentang hidup bersih dan sehat di masyarakat atau tempat umum. Sebelum kita masuk materinya tentang kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum, maka harus kita ketahui dulu, apa itu tempat umum? Tahukah kamu apa itu tempat umum? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi oleh banyak orang. Misalnya, masjid, sekolah, rumah sakit, taman bermain, taman kota, terminal, bandar udara, stasiun kereta api, mal, dan pasar. Perilaku atau kebiasaan hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jika anak ustazah mengunjungi sebuah tempat umum, maka ketika makan atau sudah jajan kemudian jajanannya dimakan, maka sampahnya harus dibuang ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Kalau dibuang sembarangan, maka tempat umumnya akan menjadi kotor. Berikutnya, memungut sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Misalnya, anak ustazah mengunjungi sebuah mal, kemudian berjalan-jalan mengelilingi mal yang mau belanja. Ternyata anak ustazah melihat sebuah sampah atau tisu yang jatuh, maka anak ustazah boleh memungutnya dan membuangnya ke tempat sampah. Atau misalnya anak ustazah bermain di taman bermain, ternyata di taman bermain itu Ananda melihat sampah yang berserakan, boleh sampahnya diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Begitu juga ketika anak ustazah di sekolah atau di kelas, ketika kelihatan ada sampah, silahkan langsung dibuang ke tempat sampah tanpa disuruh ustazah. Kemudian kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Misalnya kerja bakti membersihkan got, membersihkan sungai, membersihkan jalan. Nah, kerja bakti ini dilaksanakan bersama warga sekitar, dengan tetangga, dan lain-lain. Kemudian memmanfaatkan kembali sampah yang masih bisa dipakai. Seperti yang sudah kita praktekkan, misalnya membuat tempat pensil dari botol minuman atau membuat tempat pensil dari kaleng bekas.
dan lain-lain. Kemudian tidak mencoret dan merusak tempat umum. Misalnya, anak ustazah lagi berkunjung ke stasiun. Jangan dicoret tempat duduknya, jangan dicoret keretanya, jangan dicoret dinding-dindingnya. Atau misalnya anak ustazah ke masjid, tidak mencoret dinding masjid, tidak mencoret lantai masjid, dan lain-lain. Berikutnya, tidak mencoret-coret rambu petunjuk taman. Misalkan anak ustazah pergi bermain ke taman, biasanya di taman itu ada pemberitahuan berupa rambu-rambu. Contoh, tidak boleh menginjak rumput ini. Nah, anak ustazah tidak boleh mencoret-coret rambunya. Atau misalnya area parkir. Nah, rambu-rambunya ada tulisannya area parkir. Jadi rambu-rambunya itu tidak boleh dicoret. Kemudian, tidak mencoret-coret tembok di pinggir jalan. Biasanya di pinggir jalan itu ada tembok, apalagi perumahan ya. Nah, maka tidak boleh dicoret-coret. Jika anak ustazah menemukan ada anak yang mencoret-coret dinding atau tembok sekitar jalan, maka yang harus dilakukan adalah menegurnya, kemudian menasehatinya, dan menanamkan kepadanya pentingnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tempat umum. Menjaga kebersihan tempat umum merupakan tanggung jawab bersama. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka sebagai seorang muslim, anak-anak ustazah, jagalah kebersihan tempat umum. Jagalah kebersihan di mana saja. Manfaat menjaga kebersihan itu banyak sekali. Ya, manfaat menjaga kebersihan tempat umum antara lain, yang pertama, lingkungan yang bersih membuat lingkungan menjadi sehat. Yang kedua, lingkungan yang bersih membuat kita nyaman menempatinya. Yang ketiga, terhindar dari segala macam penyakit. Yang keempat, lingkungan sekitar tidak bau, tidak ada hewan-hewan menjijikkan. Dan yang kelima, sungai yang bersih akan menghasilkan hewan sungai yang bisa dimanfaatkan dengan jumlah yang banyak. Misalnya ikan, kepiting, udang. Nah, jika sungainya bersih, maka hewan sungai ini akan banyak di dalam sungai tersebut. Kemudian bisa kita ambil, kita manfaatkan, dan kita makan. Berikutnya, jalan yang bersih akan membuat pejalan kaki menjadi nyaman. Jalan yang bersih tidak ada sampah, tidak kotor. Manfaat berikutnya, taman yang bersih akan membuat anak-anak nyaman bermain. Masih manfaat menjaga kebersihan tempat umum. Berikutnya, masjid. Jika masjidnya bersih, membuat pengunjungnya nyaman beribadah. Kalau masjidnya kotor, orang-orang akan malas pergi ke masjid untuk beribadah. Maka jagalah kebersihan masjid. Kemudian, pasar yang bersih membuat pengunjungnya nyaman berbelanja. Berikutnya, taman kota yang bersih akan membuat nyaman pengunjungnya. Bandara, stasiun, dan terminal yang bersih akan membuat nyaman penumpang yang akan berkunjung. Kosakata dalam kalimat tentang kosakata dan kalimat tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sekarang kita bahas tentang kosakata, kemudian kita jadikan sebuah kalimat. Kosakata yang pertama adalah kebersihan lingkungan. Maka kalimat yang akan kita buat menggunakan kosakata kebersihan lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kosakata yang kedua adalah kerja bakti. Maka kalimat yang akan kita buat dari kosakata kerja bakti adalah ayah mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan bersama warga. Kosakata yang ketiga adalah kotor. Maka kalimat yang akan kita buat dari kata kosakata kotor adalah lingkungan yang kotor akan mendatangkan penyakit.
Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga anak-anak ustazah bisa memahaminya dengan baik. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.